walaupun seberagam apapun kepribadian kita, kebiasaan kita masing-masing, sifat kita, watak kita, gimana pun itu, kita merasa punya satu tanggung jawab itu untuk menunjukkan yang terbaik bagi fans. Jadinya gimana pun berbeda-bedanya kita tetap jadi satu. One and unite ya. Cakep. Siapa lagi yang udah ada di kepala kalian? Nah, coba aku keren dulu nih. Sahabat. Waduh. Gak ada. Mau ngelatin nggak? Kita berempat aja deh. Kita berempat aja. Ya udah diganti aku ya nanti ya. Boleh. Bisa gitu ya? Artinya satu lah, bohong lu semua. Mana nih? Jelasin dong kenapa sahabat. Kenapa? Karena aku lebih Oke, ngabisin lanjut. Selesai dulu. Karena aku lebih ngabisin waktu lebih banyak sama mereka daripada kayak sama keluarga aku sendiri. Iya lagi. Ini aku kayak mereka lebih kayak keluarga aku, enggak lah bercanda mah. Mama? Tapi ya karena itu Pada sih. Catherine ngomong gitu, Ma. Kita tuh lebih sering kegiatan bareng. Iya. Kalau aku deh, Nah, ya oke. aku ini bikin podcast adalah cerita. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, kenapa? Karena JKT48 pasti kalian juga, bukan kita doang, pasti punya cerita dari masing-masing ya. Kayak kalian misalnya cerita, kalian misalnya punya cerita apa JKT48 ke kalian, dan kita juga masih punya cerita yang ini ya, yang menarik juga dan yang tidak terlupakan lah dari JKT48. Jadi JKT48 merupakan cerita bagi kita semua. Oke. Siapa lagi? Ada. Coba. Kalau aku JKT48 itu perjalanan kali ya. Perjalanan. Karena menurut aku JKT48 itu membawa aku dari masa aku masih kecil banget sampai sekarang aku menjadi masa remaja seperti ini ya. Jadi benar-benar kayak perjalanan tuh lika-liku banget. Terus ada beberapa perjalanan yang mungkin agak rusak, terus ada yang ada lancar, obstacle, rintangan, yang ya. turun ya. Ada yang macet, dia mandek, Bener. ada yang lancar. Jadi menurut aku perjalanan sih JKT48 itu di bawah. Nah, terakhir Flora gimana? Satu Buat kata. aku JKT48 itu segalanya. Kayak semuanya bisa didapat dari JKT48, kayak kerjaan, hobi, keluarga, teman, bahkan kayak aku bisa ngerasa iya saudara, dan bisa ngerasain kayak aku punya mama dan ayah gitu loh. Iya sih, walaupun mereka bukan nggak sedarah gitu sama aku, tapi aku deh, wah aku menemukan sosok ayah di sini, aku mama di sini. Gitu loh. Jadi Mama kayak yang lain ya. semuanya tuh ada di JKT48, bener-bener kayak dari apa namanya, mau yang itu Kecil. iya bener, dari yang kecil sampai yang terbesar pun ada di JKT48. Menurut aku JKT48 tuh kayak semuanya ada dan bisa. Nah, semua ada. Oke, tadi ada satu sahabat, cerita, segalanya dan perjalanan ya keren. Ini semua jadi satu ya. Benar. Benar. Oke, tepuk tangan buat semua. Nah, langsung aja nih. Nih, buat teman-teman 2023 ini tahun yang seperti apa sih bagi JKT48 nih? Gado-gado. Pastinya ya. Ya, Cuman campur. campur. Garo-garo nih mix banget kayaknya. Mix, sangat banyak mix feeling yang terjadi di tahun ini sih sejujurnya. Iya, Terus banget. malah kayak Wow. tahun ini belum kelar tapi kayak udah banyak banget hal yang terjadi ya. Tapi tahun ini juga benar-benar yang tahun yang sangat berat sih buat aku. Berat seperti apa? Pokoknya perjalanannya. Banyak ditinggalin Perjalanan. banyak ditinggalin orang. Iya. Tapi menurut aku semua hal negatif yang terjadi di tahun ini itu Ketutup sama yang positif. bener nggak tau kenapa kayak abis selesai yang negatif langsung yang positif tuh langsung wah gitu, langsung banyak banget, ngerti nggak sih? Jadi kayak aku seneng sih sama tahun ini, aku kayak Nah, jadi memang Campur aduk, campur aduk banget. beneran campur aduk. Banyak hal baik yang terjadi kepada JKT48 sih di tahun ini. Jadi Iya, benar, kita benar, bersyukur benar. juga. Iya. Dengan banyak kesibukan itu tuh capeknya ke distract sih. Iya. Kadang gitu. Dengan hal-hal yang baik itu ya. Dan justru hal-hal negatif yang terjadi pun malah kayak hikmahnya tuh justru Benar, banyak. Jadi kayak kita bisa belajar hal baru dari situ juga. Dan kita tuh sekarang literally kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, kita lebih ke I don't care. Kayak kita lebih ke lihat ke positifnya aja sih. benar. Dan juga nih, tadi kita udah ngebahas tentang 2023. Dan kalau untuk 2024 ke depannya nanti nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa di-spill planning JKT48 untuk tahun 2024 nih?
Apa yang mungkin ditunggu-tunggu sama fans? Kira-kira apa yang bisa dibocorin di live yang kali ini nih? Kalau menurut aku sih yang penting kita lebih banyak buat momen bersama sih. Jadi kayak bener-bener 2024 Nantinya. Harus lebih baik dari dulu. Iya. Kita lebih banyak planning yang kebanyakan nggak bisa di-spill sih. Iya, nggak bisa kebanyakan nggak di-spill. iya, nggak akan bisa di-spill. Kegiatannya apapun namanya nggak mungkin ya. Nggak Sebenarnya bisa. lebih ke kita juga masih belum dikasih tahu. Jadi Iya, benar. tahu. Iya. Tapi mungkin Surprise semuanya ya. ya mungkin bisa kalian jangan lupa tunggu-tunggu aja ya kita di 2024 karena pastinya Iya, benar. JKT48 pasti banyak kok event-event yang seru dan pasti menanti buat ketemu sama kalian. Makanya kalian jangan sedih kalau misalnya kalian nggak ketemu sama kita dalam jarak dekat karena pasti di tahun kedepannya kita juga pasti bakal banyak event yang kalian bisa ketemu sama kita gitu. Jadi kalian tunggu-tunggu saja. Yang bisa kita spill cuman project kita tuh bakal banyak banget. Ya itu aja. Jadi ditunggu aja ya. Ya, tunggu aja. Pantengin aja terus. Tunggu aja dan bikin momen kita bahagia. JKT48 is full of surprise. Ya, jadi kalian jangan khawatir ya. Yang pasti kita punya teman baru sih. Ya. Gen 12. Oh, Gen 12. Besok ada pengumuman untuk generasi Apa 12 JKT48? Lusa deh. Bisa masuk deh. Emang hari ini tanggal berapa? Oh, ya, 17. Besok. Oh iya besok ya Besok. besok. Nah, emang pinter ya bener ya. Kelihatan ya. Book smart. Kita Dan juga nih, ada nggak sih dari senior dari generasi sebelum-sebelumnya yang kalian kagumi nih? Nah, ini harus jawab satu-satu nih ya. Aku mau dong. Oke, dari Adel dulu boleh. Waktu wakil kapten kita ya, Kajinan. Kajinan. Aku kangen banget sih sama Kajinan sama Kasiska. Kajinan kasih sekarang. Kajinan Kasiska karena benar-benar mereka berdua punya pesona yang berbeda. Terus Kasiska juga suaranya bagus banget, diva JKT ya. Jadi aku benar sangat-sangat respect sih sama mereka. Nah, kalau Flora gimana? Aku Kasiska sih. Kasiska juga. Kasiska apa ya menurut aku tuh dia bisa banget jadi diri dia dimanapun gitu. Dia punya ciri khas sendiri yang orang tuh tahu itu tuh Kasiska gitu dengan suaranya yang sangat bagus. Terus dia karakter apa sih? Karakternya juga seru Karakter gitu. orangnya tuh juga keren banget dan seru banget gitu. Semua orang suka sama Kasiska gitu. Setuju, aku juga suka. Nah, kalau Freya siapa nih? Ada yang Aku. beda nggak nih? Aku kalau senior di generasi sebelumnya tuh banyak jujur. Yang paling kamu kagumin? Enggak, sebanyak itu. Sebanyak itu? Karena tuh aku biasanya mengambilnya tuh dari apa yang terlihat di sini. Misalnya kalau dari sisi dance, aku suka mengambilnya KBB atau enggak ke Ayana. Itu mereka jadi contoh aku untuk dance, role model aku untuk bagian dance. Terus nanti kalau misalnya untuk MC, aku lebih suka nontonin Cidesi atau enggak Cishani. Karena Cishani pembawaannya anggun gitu-gitu. Kalau misalnya untuk vokal mungkin Kasiska dan semangatnya itu Kasiska juga. Dan untuk kepribadian juga Kajinan. Jadi aku semua member aku ambil Ada contohnya masing-masing ada ya. contohnya Dance, masing-masing dari nyanyi, dance, dari nyanyi, dari setting, ya. dari bagaimana idling, kafeni, Untuk stage ini. stage presence. Ada contoh spesifik jadi masing-masing role modelnya. Kita bisa ambil contoh dari senior-senior manapun. Oke, nah Kristen gimana Kristen? Kalau aku mungkin tadi seperti yang Freya dan Flora jawab, banyak banget senior yang bisa diambil menjadi apa namanya, Ya, orang yang dikagumi, Iya, gitu role kan. model ya. Iya, cuma kalau aku mungkin aku lebih ke kapten-kaptennya sih. Jadi Siapa? misalnya Kak Sanju, Kak Baby, Cishani. Iya, itu kan aku selama di JKT48 kapten-kapten aku tuh ya mereka yang membimbing aku gitu. Dan aku tuh benar-benar kagum banget sama mereka karena kita tahu member JKT48 kan banyak ya dan gak gampang buat ngurusin mereka Mereka satu-satu sendiri, ya. satu-satu, Mungkin ya. mereka kapten-kapten mereka dan juga wakil kapten ya kayak KGB bukan wakil kapten KGB ya KGB wakil kaptennya Kajinan. maksudnya. Terus kayak wakil kapten yang kayak Kajinan dan segala macam itu tuh benar-benar mereka tuh keren banget karena udah bisa ngurusin JKT48 kita semua dengan mereka yang punya urusan sendiri masing-masing kayak misalnya ada yang kuliah ada yang iya kan susah banget kan. Jadi aku kagum banget sih sama kapten-kapten yang selama di JKT48. Nah, tadi Catherine kan sama nih sama Adel nih. Senior yang dikagumi adalah Kajinan. Mungkin ada lagi nggak selain Kajinan? Ada dong. Aku sih kalau misalnya yang lebih dulunya, aku sih dulu suka banget sama Kanami. Karena dia tuh bagus banget.
kayak kalau di panggung walaupun misalnya dia nggak di tengah, tapi kita pasti selalu kayak, Kak Naomi tuh Center apa tensinya ke dia ya tarik gitu ya. perhatian Perhatian banget. ke dia. Kak Naomi sih, aku kagum banget sama dia. Soalnya emang dia sebagus itu sih menurut aku ya. Kakakku. Nah, aku ya, Kak Stevi, Kak Stevi. Ya dia juga bagus kok. Tapi kalau Kak Naomi itu kayak aku waktu ngeliat dia tuh kayak wow keren banget sih. Aku pengen sih kayak dia. Karismatik ya. Bener. Ya oke. Aku mau langsung mulai. Yang pertama nih, siapa sih paling curhat? Nunjuk Freya 2, nunjuk Adel 2 ya, Seri. Ya. Kita sama sering Seri ya, curhat. sering curhat. Oke, ada 2 orang sih sering curhat. Maksud banget kayak gitu. 3. Oh, Siapa yang 3. nelponin gue? 3. Siapa yang Oke. nemenin gue di sana? Ya berantemnya setelah ini, berantemnya lanjut lagi ya. Si paling curhat si Adel ternyata ya. Si Adel si paling curhat. Emang boleh sih si paling curhat ini. Emang boleh sih curhat? Sebenarnya ada Oke. tuh lebih ke cerita sih. Iya, bukan Tapi curhat. karena Tapi sering ceritanya dia curhat. iya. Ya udah gue gak akan cerita-cerita Enggak, lagi. tapi nggak apa-apa. Karena aku seneng kalau ada yang cerita sama aku. Iya. Justru kita senang tau kalau kamu cerita dan Thanks. THX titik. TKS gitu ya, bawa bapak banget. Oke, yang kedua siapa si si paling pintar? iya benar. Itu tahu segalanya. Tapi Ini ensiklopedia kali ya. Tapi dia, Kak, dia tuh gak pinter. Pinternya pinter gimana dulu nih? pintar gimana dulu? Pinter akademik, pinter bohong, pinter ngeles. Saya tahu sama Freya. Pinter gimana? Freya pinter, dia cepet buat Nangkep nangkep koreografi. Nah kalau itu ya gak apa-apa. Sama Nggak paling apa-apa. ini Iya. Freya ini gak sih Paling pinter banyak. berbahasa kayak Oh, iya, kosakatanya banyak banget terus aja dia nyari gitu. Oh, Terus dia diksinya tuh banyak. hari-hari baca buku. Iya, tapi kalau satu hal yang gak bisa kita ceritain itu dia gak pinter. Ya aku nggak bisa akademik. Iya, jadi kayak aku malas aja. Oh. Tapi aku Tapi orang malas biasanya pinter loh. Aku Ya. tuh biasanya belajarnya tuh mut-mutan gitu loh. Kadang kalau aku nggak belajar aku bisa tetap alhamdulillah dapat nilai baik. Tapi kalau misalnya aku belajar kadang aku nggak dapet nilai yang nggak baik. Jadi nggak usah Tapi belajar. Kak Flash kalau ngomong pintar. Terus kalau lagi di latihan juga itu tuh pintar. Ya. Gak usah senyum-senyum. Kalau Flora menurut aku dia street smart. Maksudnya nggak street Apa smart? Like how? Kayak bukan Iya, akademik gitu bukan tapi book yang smart. Iya bukan Kalau book dia smart. smart, dia Kalau street book smart tuh smart. kayak kamu tuh baca buku, baca ensiklopedia, kamu tahu baca-baca artikel gitu. Enggak, kalau Beda baca yang gini. Kalau misalnya book teman smart, mandiri itu akademiknya bagus banget, Bagus kayak dia banget. pinter. Tapi kalau street smart tuh kehidupannya bagus. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak dia ngerti Kamu caranya pinter. menjalani hidup. Street smart. Oh, emang udah pernah hidup sebelumnya? Kalau Catherine gue udah gak dua-duanya. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga ini akan jadi yang terakhir, ini yang 3 dan yang terakhir ya nih. Oh, ini mah gue udah tahu Aku mau siapa. pilih nih. Siapa yang susah yang jelek aja deh. Bukan jelek yang susah. Siapa yang si paling cuek? Oh, jelas. 1, 2, 3. Flora 3, Adel 2 ya. Boleh 2 tangan nggak? Nyanyi orang dua orang. Adel banget. Apa Ini sih Flora nih? 5 jari, Bro. Apa dua-duanya? Dua-duanya. Tapi cueknya Contoh, beda contoh. sebenarnya. Cueknya beda. Kalau Adele tuh misalnya dia tuh kelihatan cuek, tapi sebenarnya dia tuh perhatian. Terus dia tuh peka. Kelihatannya nggak kelihatan ya. Iya atau enggak? Kalau iya. dia kebalikan. Oke. Oh, Kalau ini cuek dan gak peka. iya kalau Flora tuh cueknya sama Adele doang. Enggak, sumpah tapi aku kesel banget ya. Misalnya nih, kalau misalnya Love Flora, relationship ya. pokoknya dia tuh kalau ada apa-apa pasti kayak oke Flo gini-gini. Tapi kalau aku emang bener-bener cuek dan gak peka gitu. Thanks ya. Berarti cueknya sama orang tertentu aja. Iya. Maksudnya gimana nih? Apa sih? Kita beri solusi ya, jadi bahas lagi. Sejam nanti tuh bahas Karena ya. sama aku Flora gak cuek ya gitu ya. Sama aku juga gak cuek, sama Adel doang dia cuek. Ntar kita bahas di belakang ya kenapa. Oke,